Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI dan Ibu Iis Dahria MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Toksikologi Lingkungan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai artikel yang sudah kami buat berjudul Daya Tetas Telur dan Sintesan Larva Ikan Mas pada Pemaparan Pestisida Chlorpyrifos dengan berbagai konsentrasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Afifah Nurzakia, Hilwa Namira Suryati, Putri Mariam Berlianda, Rida Astria, dan Safitriani. Mungkin langsung saja untuk abstraknya akan disampaikan oleh Afifah Nurzakia, kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Salah satu jenis pestisida organofosfat yang banyak digunakan adalah klorpyrifos. Pencemaran lingkungan perairan oleh pestisida sintetik seperti klorpyrifos telah menjadi masalah global yang serius. Klorpyrifos sebagai salah satu jenis pestisida organofosfat yang paling banyak digunakan. Nah, diketahui memiliki toksisitas yang tinggi terhadap berbagai organisme akuatik. Penggunaan pestisida secara berlebihan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan perairan dan berdampak pada kehidupan biota perairan tawar seperti ikan mas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan nilai LC50 168 jam pestisida klorpyrifos terhadap mortalitas telur ikan mas. Dan untuk membandingkan daya tetas telur serta sintasan larva ikan mas pada paparan pestisida chlorpyrifos dengan konsentrasi yang berbeda. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi penting mengenai tingkat sensitivitas telur dan larva ikan mas terhadap klorpyrifos serta kontribusi dalam upaya pengelolaan penggunaan pestisida yang lebih ramah lingkungan untuk melindungi ekosistem perairan dan keberlanjutan perikanan. Nah, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 3 pelakuan dan 1 kontrol. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Afifah. Selanjutnya ada pendahuluan dan juga metode penelitian yang akan disampaikan oleh Putri Mariam. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada latar belakang. Pestisida merupakan bahan kimia bersifat racun yang digunakan untuk menahan pertumbuhan atau mematikan hama dan patogen. Indonesia telah menduduki posisi ketiga terbesar di Asia dalam penggunaan pestisida ini. Nah, untuk meningkatkan produksi pangan, penggunaan pestisida yang berlebihan akan memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan biotik maupun abiotik. Pada pestisida, konsentrasi tinggi dapat secara langsung menyebabkan kematian ikan dan biota air lainnya, sedangkan pada konsentrasi rendah dapat terakumulasi dalam jaringan biota air. Nah, kemudian penyemprotan konsentrasi rendah dapat terakumulasi dalam jaringan biota air. Kemudian menurut fungsinya, pestisida dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, bakterisida yang berfungsi untuk membasmi bakteri. Kemudian yang kedua, fungisida yang berfungsi untuk membunuh jamur dan cendawan. Yang ketiga, herbisida berfungsi untuk mengendalikan gulma. Dan yang keempat, insektisida yang berfungsi untuk membunuh serangga. Nah, kemudian kloripos ini digolongkan pada pestisida jenis organofosfat. Dalam penggunaannya sering diaplikasikan pada kegiatan pertanian. Penggunaan pestisida yang kurang terkontrol berdampak terhadap pencemaran lingkungan, khususnya biota perairan seperti ikan. Boleh di next lagi. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menginvestigasi pengaruh pestisida klorpyrifos terhadap daya tetas ikan mas.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ekotoksikologi perairan, serta meningkatkan pemahaman kita tentang resiko ekologis klorpyrifos pada organisme air tawar seperti ikan mas. Hal ini memiliki implikasi penting dalam mendukung kebijakan penggunaan pestisida yang bijak dan ramah lingkungan. Nah, kemudian ada pun metode penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Oktober dan November di tahun 2024 di Taman Cipadung Indah, Bandung. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental dengan perlakuan pestisida klorpyrifos ke dalam wadah dan kemudian diisi dengan telur ikan mas Cyprinus carpio. Rancangan penelitian ini yang digunakan adalah RAL atau rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Konsentrasi perlakuan pestisida klorpyrifos yang digunakan adalah P0 atau 0 mili banding 500 mili sebagai kontrol, kemudian 15 banding 500, 0,175 mili banding 500, dan yang ketiga 0,2 banding 500. Kemudian ada pun alat bahan yang digunakan, ada akuarium, wadah, pH meter, termometer, alat suntik, ukuran 1 mili dan 10 mili, labu ukur 100 mili, alat tulis, kamera HP, dan gelas ukur. Sedangkan bahan yang diperlukan pada penelitian ini adalah pestisida klorpyrifos, telur ikan mas, yang sudah divertisilasi air sumur, dan NaCl 0,9%. Nah, adapun persiapan alat dan bahannya, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu dicuci hingga bersih, kemudian wadah yang digunakan untuk penelitian ini diisi air sebanyak 500 mili air. Nah, adapun penjelasan secara rinci mengenai uji toksisitas akut pestisida klorpyrifos, kemudian daya tetes telur, dan sintesan larva akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Putri Mariam. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai uji toksisitas akut. LC50 168 jam pestisida klorpyrifos akan disampaikan oleh Ida Astria. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu ada uji toksisitas akut LC50 168 jam pestisida klorpyrifos. Nah, LC50 ini konsentrasi yang menyebabkan kematian 50% dari hewan uji. Hasil dari penelitian ini, uji toksisitas akut LC50 168 jam pestisida klorpyrifos terhadap molaritas telur ikan mas, strain gluten, dan dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Nah, ini itu hasil dari jumlah telur yang hidup dan jumlah telur yang mati setelah dihasil pestisida dengan konsentrasinya tuh yang pertama 0 ppm, yaitu tanpa pestisida, kemudian 0,15, 0,175, dan 0,2. Nah, ini tuh dilihatnya tuh kematiannya tuh dari 24 jam sampai 168 jam. Nah, dari hasil tersebut itu dapat dilihat bahwa klorpyrifos ini memberikan efek toksik yang signifikan terhadap telur ikan mas. Jadi pada konsentrasi 0 itu sebagai kontrol, molaritas telurnya itu sebesar 25%. Nah, setelah 168 jam, sedangkan 45 dari 60 telur tetap hidup itu pada konsentrasi 0,15, polaritasnya tuh meningkat menjadi 77% dengan 14 dari 60 telur tetap hidup. Nah, sementara pada konsentrasi 0
0,175 dan 0,2 ppm, seluruh telurnya tuh mati 100% molaritas setelah 168 jam. Jadi menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi klorpyrifos itu berbanding lurus dengan peningkatan molaritas telur ikan mas. Nah, nilai EC50 168 jam dari klorpyrifos terhadap telur ikan mas diperoleh pada konsentrasi 0,15 ppm dan 0,175 ppm. Jadi menurut Departemen Pertanian 1997, pestisida dengan nilai EC50 kurang dari 1 ppm dikategorikan sebagai sangat toksik. Oleh karena itu, klorpyrifos dapat diklasifikasikan sebagai pestisida dengan konsentrasi sangat tinggi terhadap telur ikan mas. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rida. Selanjutnya, hasil dari daya tetas telur akan disampaikan oleh Hilwana Mira. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya ada daya tetas telur atau hatching rear merupakan kegiatan merawat telur yang telah dibuahi hingga telur itu menetas. Telur yang dibuahi berkembang menjadi embrio dan akan menjadi larva, sedangkan telur yang tidak terbuahi akan mati. Daya tetas telur merupakan kemampuan telur untuk berkembang biak selama proses embriologi sampai telur tersebut menetas. Nah, pengamatan daya tetas telur ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus HR, di mana jumlah larva yang menetas dibagi dengan jumlah total telur dikali 100. Pada penelitian ini, jumlah telur yang diberikan pada masing-masing wadah adalah 60 butir telur, dan terdapat 4 wadah, di mana satu wadah digunakan sebagai wadah kontrol. Kemudian pada P1 atau wadah 1 diberikan insektisida 0,15 ml, pada wadah 2 diberikan 0,175 ml, pada wadah 3 diberikan 0,2 ml. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perlakuan dengan konsentrasi lebih tinggi pada setiap wadah dengan lama percobaan 168 jam memiliki daya tetas yang lebih rendah. Pada P0 didapat sebagai wadah kontrol didapatkan hasil telur yang menetas sebanyak 45 buah. Pada P1 telur yang menetas sebanyak 14 buah, sedangkan pada P2 dan P3 didapatkan telur yang menetas sebanyak 0 buah. Nah, bisa dilihat pada grafik yang sudah dicantumkan, P0 mendapatkan uji daya tetas telur 75%, P1 23,33%, sedangkan P2 dan P3 sebanyak 0%. Nah, pada penelitian ini, nilai keseluruhan daya tetas telur ikan mengalami penurunan seiring penambahan insektisida. Dikarenakan semakin banyak larutan insektisida klorpyrifos yang dilarutkan dalam air, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan kerja enzim korionase dalam reduksi korion, sehingga menjadi lunak dan larva tidak mampu keluar dari cangkangnya. Sekian, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hilwa. Selanjutnya mengenai hasil dari sintesan larva. Sintesan atau keberlangsungan hidup adalah jumlah larva yang hidup di akhir penelitian dibagi dengan jumlah telur yang menetas pada awal penelitian yang dikali 100%. Di sini ada grafik hasil dari sintesan larva. Grafik ini menunjukkan bahwa rata-rata sintesan larva itu akan menurun pada level konsentrasi yang tinggi. Pada perlakuan P1 yaitu 0,15 mili banding 500 mili, larva ikan mas ini mulai mengalami kematian sehingga menurunkan tingkat sintesan larva ikan mas menjadi 83,33%. Kematian larva ikan mas ini terjadi diakibatkan adanya pengaruh bahan aktif dari insektisida klorpyriphosnya sendiri. Nah, kemudian pada perlakuan P2 yaitu 0,175 mili per 500 mili dan P3 0,2 mili per 500 mili, sintesannya itu semakin menurun drastis yaitu 0%. Penurunan tersebut berkaitan dengan kemampuan adaptasi si larva ikannya itu untuk mentolerir toksisitas insektisida klorpyrifos yang terdapat pada media hidupnya. Akibat dari hal tersebut, larva ikan masnya itu semakin tidak mampu menetralisir pengaruh yang ditimbulkan oleh
insektisida chlorpyrifos yang tergandung dalam media uji. Nah, proses terjadinya mortalitas itu berawal dari perubahan tingkah laku seperti gerakan normal menjadi gerakan tak menentu, kemudian tubuh membentuk garis vertikal dan dengan permukaan air, kemudian ikan bergerak dengan keadaan ekor di atas dan kepala ke bawah dengan posisi miring, lalu ikan melompat ke permukaan dan akhirnya ikan mati. Pestisidanya itu masuk ke dalam tubuh ikan dapat melalui berbagai saluran, misalnya saluran pencernaan, pernafasan, dan kulit. Selanjutnya, mengenai kesimpulan akan disampaikan oleh Afifah, kepadanya disilakan. Jadi, terima kasih kepada moderator. Penggunaan pestisida chlorpyrifos berdampak toksik signifikan terhadap telur ikan mas. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi chlorpyrifos berbanding lurus dengan mortalitas telur, di mana nilai LC50 168 jam diperoleh pada konsentrasi antara 0,15 sampai 0,175 ppm. Mengklasifikasikan chlorpyrifos sebagai pestisida sangat toksik, di mana penambahan chlorpyrifos menyebabkan penurunan daya tetas telur dengan mortalitas 100% pada konsentrasi 0,175 ppm dan 0,2 ppm. Hasil ini menekankan pentingnya pengendalian penggunaan pestisida untuk melindungi kelestarian ikan dan lingkungan. Nah, penggunaan insektisida chlorpyrifos berdampak negatif pada kelangsungan hidup larva ikan mas. Dengan kematian larva yang meningkat seiring kenaikan konsentrasi, konsentrasi tinggi yaitu 0,175 sampai 0,2 mili per 500 mili menyebabkan sintasan larva menurun drastis menjadi 0%. Kematian larva ini disebabkan pengaruh bahan aktif chlorpyrifos melalui saluran pencernaan, pernapasan, dan kulit, menekankan pentingnya pengendalian penggunaan pestisida untuk melindungi kelestarian ikan dan lingkungan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Afifah. Kemudian di sini tercantum daftar pustaka dan lampiran yang berisikan absen anggota kelompok, rincian biaya pengeluaran, dan dokumentasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.